Selamat pagi semuanya. Ya, saya mengucap syukur karena Tuhan beri kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan, dan saya terima kasih Pak Hendra dan untuk Pak Bebe semuanya, Bapak Ibu di tempat dan Pak Tony juga. Oke, saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya. Di masa saya dulu, saya puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama saya. Saya bisa hidup mungkin yang ketiga ini. Karena pertama, pada saat saya dalam kandungan, saya mendengar dari mama saya bahwa saya mau digugurkan. Begitu banyak minum obat, apapun sampai mau saya digugurkan, tapi puji Tuhan, Tuhan sayang sama saya. Sampai apapun obat tidak akan bisa kalau Tuhan berkehendak. Jadi saya puji Tuhan, saya lahir di dunia ini yang bisa hidup seperti orang normal yang tidak pernah bisa cacat, puji Tuhan, karena Tuhan juga yang berikan saya kasih karunia kepada saya. Nah, sampai singkat cerita, saya ada pemulihan dengan mama saya sendiri dan keluarga saya sendiri. Nah, pada saat saya umur 14 tahun, saya juga mengalami hal maut juga. Saya tenggelam di tengah laut, di pertengahan. Karena posisi saya ikut papa ke Pekalongan, satu kayak bagan kecil gede di tengah laut. Kebetulan papa kan bisnisnya udah ikan hidup, yang ikan kerapu apa segala macam dalam satu tempat. Saya di tengah laut, saya lagi tidur. Pada saat saya lagi tidur, lagi asik, saya jatuh ke tengah laut. Jadi saya tenggelam sampai di pertengahan. Nah, pada saat saya tenggelam, saya hanya bisa berdoa. Karena dulu saya belum percaya siapa Tuhan Yesus sendiri, lalu saya berdoa, Tuhan mana yang nyelamatin saya, apapun yang nyelamatin saya akan percaya sama dia, dan saya akan ikut dia sampai akhir. Nah, pada singkat cerita, pada saat pacar saya yang sekarang jadi istri saya pernah bercerita, dia umur 13, saya umur 14. Tuhan Yesus berpesan kepada dia bahwa mendoakan untuk iganya, maksudnya pasangan hidup lah. Nah, pada saat dia bercerita, saya kaget, oh kok saya 14 di 13 kok saya tahu, oh itu pasti saya. Nah, kan saya nggak tahu Tuhan mana yang nyelamatin saya. Pada saat saya di tengah laut tersebut, saya hanya bisa berdoa, dan pada saat itu ada cahaya putih yang mengangkat saya untuk naik ke atas. Nah, pada saat saya udah nggak bisa napas, saat itu juga saya bisa pegang papan dan saya bisa naik, dan papa saya kebetulan ke daratan, dan terus dia langsung di tengah laut lihat saya, langsung angkat saya. Ya, itu penyelamatan Tuhan yang luar biasa. Dan saya baru tahu bahwa penyelamat saya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang kehidupan saya saya terus bergumul sama Tuhan, terus akhirnya saya apapun Tuhan suruh saya akan ikut. Nah, pada saat dalam bisnis juga, dalam segala rumah tangga, waktu saat dalam bisnis pandemi saya selalu Tuhan datangkan nasabah kepada saya. Jadi sampai tanpa saya cari, tapi saya terus berusaha untuk berdoa, terus berusaha juga untuk broadcast. Tapi kebetulan sangat luar biasa, pada saat pandemi saya selalu datangkan begitu banyak nasabah yang ada. Jadi kebetulan saya juga bisnis asuransi, nah di Allianz punya, nah semuanya Tuhan datangkan dari Tuhan semua, bukan dari saya. Nah, pada saat saya ingin memperluas setelah pandemi, pada saat pandemi saya ingin memperluas bisnis. Saya punya teman yang sudah saya kenal lama, yang saya percayakan, tapi setelah saya ikut bisnis join dengan beliau, dia melarikan duit saya semuanya. Nah, karena saya percaya dia, ya kita udah teman lama. Bisnis kecil kita udah jalanin dan berhasil, bisnis besar di Ciabis. Ya, tapi puji Tuhan pada saat saya mengalami hal tersebut, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih saya karena saya selalu tanya Tuhan. Pada saat saya tidak tanya Tuhan, saya ikut bisnis ini, saya pikir teman saya nggak perlu tanya Tuhan. Dalam setiap hal saya lakukan selalu tanya Tuhan. Tapi kali ini saya nggak tanya. Saya bilang, saya tanya Tuhan dulu, jadi baru ikut kamu. Nggak usah, jalan aja, oke. Karena kalau kita temen, jika kita juga satu gereja lagi. Nah,
Jadi saya selalu tanya Tuhan. Gue tanya Tuhan dulu, saya tanya Tuhan dulu, saya baru join kamu. Oke, dia bilang nggak usah, nggak apa-apa, jalan aja. Akhirnya saya ikut jalan aja. Dasar iblis emang repot dah. Nah, tapi pada saat itu saya nggak tanya Tuhan. Setiap saya tanya Tuhan, saya selalu ada jawaban. Tapi pada saat itu saya nggak tanya dan saya kejebak sendiri. Itu kesalahan saya sendiri, bukan karena Tuhan juga. Karena kita nggak pernah tanya Tuhan. Nah, ada satu saya berdoa pada saat saya bergumul, Tuhan kasih tahu Matius 7 ayat 7. Mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripada memberi batu kepada anaknya jika meminta roti, atau memberi ulas jika meminta ikan? Jadi jika kamu jatuh memberi pendidikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Nah, firman ini saya menjadi rema buat saya. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan selalu jawab. Tapi pada saat saya nggak minta Tuhan, tapi kan Tuhan berkata di ayat 11, Tuhan aja bukan Tuhan yang membuat saya celaka, tapi diri saya yang membuat saya celaka. Kenapa? Karena kita harus tahu segala sesuatu yang kita lakukan harus bersama Tuhan. Kita harus tanya segala macam, selalu baik dari suara firman orang lain, baik dari suara firman, dari suara Tuhan, itu kita harus tahu. Karena itu memang kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena dalam posisi saya, pada saat saya mengalami mama saya ngugurin saya itu kan racun banyak, tapi bagi orang lain mungkin udah cacat dan tidak bisa berpikir dengan jernih lah, agak ada sedikit idiot. Puji Tuhan saya kumlot, sekolahnya kumlot, segala macam, pekerjaan saya diberkati Tuhan. Sampai saat ini waktu saat saya mengalami kesulitan, saya berkomunitas dengan yang baik seperti Full Gospel. Saya kenal Pak Tommy Sulaiman, dia bisa mentorin saya bagaimana saya harus tetap jalan Tuhan, biarpun saya mengalami hal-hal yang mengecewakan, mengalami hal-hal kehancuran, tapi saya percaya bahwa Matius 7 ayat 7 ini kalau saya minta pasti Tuhan kabulkan. Dan itu semua hanya berkat dari Tuhan. Saya hidup pun berkat dari Tuhan. Tapi tanpa Tuhan saya tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Dan mungkin saudara tidak ketemu saya, tapi karena Tuhanlah saya bisa berdiri, saya bisa berpikir, saya berbicara, dan saya begitu luar biasa Tuhan nyatakan hidup dalam diri saya. Jadi sebenarnya komunitas Full Gospel yang membuat kita bisa kita bisa kita harus punya komunitas yang baik. Tapi kata komunitas yang tidak baik kita akan menjadi jahat. Tapi puji Tuhan semuanya Tuhan sudah atur. Di saat saya mengalami hal tersebut saya mengerti maksud Tuhan. Tuhan bilang, jadi segala sesuatu harus bertanya kepada Tuhan dan segala sesuatu harus bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita, penglihatan kita, apapun, mengenai apapun kita harus tahu bahwa semuanya datang dari Tuhan dan semua pergi dari kita adalah karena kesalahan kita, bukan karena Tuhan. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera dan masa depan yang begitu luar biasa. Jadi carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Itulah semuanya, terima kasih.